yang terbuka dan kosong adalah suatu tanda yang sangat nyata bahwa Ia yang selama ini kita sembah adalah benar-benar Putra Allah yang tunggal. Allah yang telah turun dalam rupa manusia serta rela menanggung sengsara hingga mati di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa manusia. Hari ini kita bersukacita bahwa Ia bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Kebangkitannya merupakan suatu pertanda bahwa maut sekalipun tidak dapat menghalangi rencana baik Allah dalam kehidupan umat manusia. Bersukacitalah akan kebangkitannya serta agungkanlah kuasanya. Marilah berdiri, kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan madah syukur bagi kemuliaan namanya. Kristus bangkit soraknya, Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi, siang, dan malam hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris surga surga, akulah waris tempat kekal. Oleh kasih-Nya kepadaku.
Engkau ya Allah Bapa, Tuhan dan penebus kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersukacita atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bangkitan Yesus merupakan pertanda bahwa apa yang kami imani selama ini adalah sesuatu yang nyata dan patut kami syukuri. Engkau sangat mengasihi kami, umat ciptaan, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi, yang terbukti dari ketidaksetiaan kami. Tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan tercela yang tidak terhitung berapa kali sudah kami lakukan. Saat ini kami mengaku bersalah dan memohon ampunan-Mu bagi kami, serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami pun dapat hidup sesuai apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus yang telah mati dan kami, Allah memberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pada pagi hari ini kami diingatkan tentang apa arti Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kami bersyukur kami masih bisa merayakan akan apa yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini, kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, untuk kami mampu menghadapi kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Markus ayat 16 pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka
pun terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Ibu, bapak, saudara-saudara, dalam rangka memasuki hari Paskah, kita pertama-tama pahami bicara Paskah ada dua hal. Pertama, Pasah. Pasah itu adalah peristiwa ketika Tuhan Allah membebaskan manusia atau umatnya yang keluar dari Mesir. Peristiwa Pasah adalah satu peristiwa di mana darah anak domba yang kemudian diberikan tanda di tiap rumah-rumah orang Israel ketika mereka berada di perkampungan di Mesir. Karena dengan tanda kita katakan cross tadi, maka malaikat maut ini, dia akan tahu, dia berjalan, dia tahu bahwa di dalam ini adalah orang Israel atau dia adalah umat Tuhan. Maka dia terus jalan dan dia cari rumah atau pintu rumah yang tidak ada tanda. Jadi Pasah ketika bangsa Israel, maka itu dikatakan telah lewat, melewati. Sehingga tidak terjadi satu peristiwa kematian. Nah, dari berita atau cerita tentang Pasah ini, maka kemudian masuk di dalam perjanjian baru, kita kenal, kita pahami istilah Paskah. Paskah adalah satu peristiwa kemenangan. Karena ketika Yesus mati, dan pada hari yang dia mati dan dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa kebangkitan inilah yang kita katakan bahwa dia telah menang. Menang atas kuasa maut, menang atas kegelapan. Ibu, bapak, saudara-saudara, berbicara tentang Paskah di dalam konsep perjanjian baru ini, maka marilah kita masing-masing memahami bahwa apa yang Tuhan Allah inginkan dalam kehidupan umat manusia. Bahwa jika tema kita bahwa Allah memberi hidup, maka inilah artinya Dia memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita selaku orang beriman. Artinya, melalui kematiannya dan kebangkitannya, maka itulah kehidupan kita selaku orang percaya.
apa yang digambarkan oleh Markus dalam bacaan kita tadi, maka ini mau menjelaskan. Yang pertama kita harus hayati bersama, bahwa peristiwa tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus adalah bukan peristiwa yang tiba-tiba. Jauh sudah dinubuatkan baik di dalam dunia perjanjian lama. Maka di dalamnya mereka mempersiapkan. Sehingga kubur tadi, kalau kita mau perhatikan tradisi daripada orang-orang Israel pada waktu itu, adalah mereka pada hari-hari tertentu, pada hari yang ketiga, hari yang ketujuh, sampai dengan hari yang ke-40, mereka akan datang untuk meminyaki jenazah, jasad daripada orang yang meninggal. Hal inilah juga yang dipakai oleh mereka untuk mau mempersiapkan minyak-minyak dan rempah untuk meminyaki akan jasad jenazah daripada Yesus Kristus. Untuk mencegah agar supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Maka biasanya lubang kubur hanya ditutup untuk pengamanan, agar supaya jika ditinggalkan maka binatang buas tidak akan makan jenazah itu. Tetapi justru karena mereka tahu bahwa ada nubuat mengatakan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, maka tentara Romawi mempersiapkan tentaranya di sekitar kubur tadi. Dan kemudian ditaruhkan lagi batu yang besar, agar supaya mereka atau para murid tidak gampang untuk mau mencuri atau mau mengambil akan jenazah tersebut. Tetapi Ibu Bapak, Saudara-saudara, bahwa bagaimana dunia yang mau memutarbalikkan peristiwa kebangkitan ini, maka itu bisa terjawab bahwa lubang kubur yang dipenuhi oleh batu itu bisa tersingkir. Dan kemudian para tentara-tentara Romawi mereka lari ketakutan. Sehingga ketika para perempuan datang untuk meminyaki jenazah Yesus, maka mereka dipertemukan dengan seseorang yang bisa kita katakan orang itu adalah malaikat Tuhan. Dan disitulah ia katakan, jangan takut karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, Ibu Bapak, peristiwa inilah yang mau mengingatkan kepada kita. Berbicara tentang kematian dan berbicara kebangkitan. Maka itu adalah satu peristiwa yang di dalamnya mau menunjukkan bahwa memang harus ada proses kematian. Peristiwa atau konsep ini bukan hanya terjadi antara Yesus, tapi kita juga bisa belajar dengan tumbuh-tumbuhan. Kita bisa belajar bagaimana ketika seorang petani yang akan menyemai baik gandum maupun padi. Maka padi dan gandum itu adalah yang dikeringkan yang sudah mati. Ketika dia mati, maka kemudian dia disemai di air. Dan dari situlah kemudian kembali adanya tunas-tunas kehidupan yang baru. Artinya, konsep kebangkitan adalah bukan konsep yang baru, tetapi adalah konsep yang terjadi di alam semesta ini. Dan itu terwujud yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Konsep yang kedua, yang dimana banyak orang mau memutarbalikkan peristiwa Paskah ini. Maka inilah Ibu Bapak dan Saudara-saudara, bahwa kita seringkali terjebak untuk mau menutupi peristiwa kebangkitan tadi. Baik orang luar, baik orang yang tidak seiman maupun kita yang seiman. Tanpa kita sadari, jika kita adalah orang yang seiman, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita adalah karena nalar kita, pengetahuan kita, yang pada akhirnya membawa kepada kita, benarkah kebangkitan itu ada? Sebaliknya, jika konsep orang-orang yang tidak beriman, maka mereka memang akan membangun satu narasi, membangun satu cerita yang benar-benar mau memutuskan bahwa memang Yesus tidak bangkit. Bahkan ada yang mengatakan jenazahnya dicuri. Atau ada yang mengatakan bahwa
Yang mati yang di kayu salib itu adalah orang yang mirip daripada Yesus Kristus. Nah inilah ibu bapak saudara-saudara, maka di dalamnya kita ditunjukkan bahwa bagaimana berbicara tentang kebangkitan tadi adalah mau mewujudkan kehidupan yang kekal. Peristiwa yang kedua yang kita bisa lihat tadi, bahwa ada orang yang ada di dalam lubang kubur tadi. Inilah yang kita mau katakan bahwa ada saksi. Saksi inilah yang mau menegaskan kepada para perempuan tadi, jangan takut. Yesus yang kamu cari, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya, bahwa kita yang hidup saat sekarang ini, kita diminta, dituntut untuk jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena memang Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkarya di dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Ingat, saya selamanya katakan bahwa hanya Allah lah yang pencipta. Nggak ada manusia yang pencipta di dunia ini. Manusia hanya menemukan. Penemu dan pencipta berbeda. Pencipta adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Penemu adalah dari yang ada dan kemudian dibangun dan dikembangkan menjadi lebih nyata. Perbedaannya itulah kemampuan manusia di situ. Perbedaannya adalah disitulah kemampuan daripada kealahan, keilahian tadi. Oleh karena itu, marilah kita mau menyikapi peristiwa Paskah. Jika dikatakan kita diberikan kehidupan, maka mari kita membuka hati pikiran kita. Kita yang tadinya telah mati oleh karena dosa. Kita yang tadinya mati oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Jika kita masih berkecimpung dan kita masih berada di dalam dosa tadi, di dalam kuasa-kuasa kegelapan, yakni yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mau melihat bahwa dirinya yang paling hebat, maka disitulah kita terjebak, kita berada masih di dalam kuasa kegelapan. Karena jika kita sudah lepas dan kita sudah memiliki hidup, yang kita contohi bahwa Allah, Yesus Kristus, Ia hidup adalah untuk orang lain. Dia bukan hidup untuk dirinya. Ingat, saya selamanya katakan bahwa Allah mau menyelamatkan manusia bukan karena apa-apa. Jika kita ingat dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka konsep kasih inilah yang harus kita bangun di dalam perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Masa kini kita gampang berbicara kasih. Kita gampang kita berbicara menghormati. Kita gampang berbicara bahwa kita mengampuni. Tetapi di dalamnya tidak pernah kita akan mampu dengan seutuhnya. Kenapa demikian? Karena kita terjebak dengan itu yang saya katakan. Peristiwa di seputar kebangkitan tadi. Bahwa ada banyak kamuflase. Ada banyak upaya-upaya yang mau menutupi akan kebenaran kebangkitan. Maka di dalamnya kita terjebak di situ. Dan kemudian dikatakan bahwa jangan takut. Maka kita juga seringkali menjadi ketakutan. Ketakutan yang kita wujudkan dan kita nyatakan di dalam pola berpikir kita. Yang seolah-olah kita yang paling benar. Yang lain adalah salah. Tersinggung, cepat mau mengambil keputusan, cepat mau menghakimi. Karena kita berada di dalam ketakutan. Sebelum orang lain yang menghukum saya hukum dia duluan. Sebelum orang lain yang mau menjengkal, maka saya jengkalin dia. Itulah yang saya katakan bahwa justifikasi penghakiman kita terhadap sesama manusia adalah upaya manusia pada zaman ini yang sangat luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Oleh karena itu, marilah melalui peristiwa Paskah kita bersama-sama membangun kehidupan yang kita awali di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing. Kita yang sekarang berada di dalam kondisi yang kita katakan virus corona, virus yang mematikan,
Maka marilah kita belajar bahwa apa sih rencana Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Hanya satu rencana Tuhan yang saya bisa gambarkan di sini. Tuhan menghendaki kepada kita agar kita masing-masing kembali kepada diri kita. Kita menyadari, kita mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita selaku orang beriman. Dan jika tanpa pimpinan tuntunan tangan Tuhan, maka kita tidak punya arti apa-apa. Itulah sebabnya kita diminta untuk kita berada di dalam persekutuan. Kita diminta untuk kita berada di dalam kesaksian. Kita diminta untuk kita berada di dalam pelayanan. Hanya dengan 3 inilah kita bisa membangun, kita bisa mengartikan arti Paskah yang sesungguhnya di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Selamat, Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Persoalannya adalah, maukah kita? Menutupkah kita pintu hati kita? Jawabnya di tangan ibu bapa saudara-saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berada dalam saat teduh. Selesai. Berpeganglah pada Tuhanmu di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap yang sempurna dan biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, walaupun kami diperhadapkan dengan peristiwa wabah Corona, COVID-19, di mana yang pada sampai dengan saat ini, begitu banyaknya bergelimpangan umat manusia. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi itu juga terjadi di seluruh muka bumi ini. Itulah tanda yang kami mau diingatkan oleh Tuhan, bahwa kami manusia tidak mampu memiliki apa-apa pun di dalam kehidupan ini.
Itulah tanda ketidakberdayaan dan keterbatasan kami selaku manusia, sehingga di dalamnya kami dituntut untuk kami mampu mencari, memohon, meminta bahwa Tuhan mau berkarya di dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, walaupun kami beribadah di rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Yang walaupun yang terbaik itu tidak mampu kami pahami. Karena yang terbaik yang menurut kami adalah yang indah untuk kami, yang baik, yang senang untuk kami. Kami lupa bahwa kami hadir di muka bumi ini adalah bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami dituntut untuk melayani sesama kami manusia. Kami dituntut untuk kami benar-benar berserah berharap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, kami mohon pimpinan tuntunan Tuhan melalui pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia, dan pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi ini, agar semuanya bisa mengintrospeksi, agar semuanya bisa menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan apapun, sehingga di dalam proses penanggulangan akan peristiwa wabah corona ini, semuanya bisa melihat, semuanya bisa meminta pimpinan tuntunan Tuhan. Berikan hikmat sorgawi, berikan sukacita, sehingga di dalam mengambil keputusan, semuanya sesuai seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah di muka bumi ini, dan khususnya pemerintah Indonesia. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi, dan khususnya gerejamu di Indonesia, dan yang lebih khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, jemaatmu kasih setia Ciledug. Tuhan, Engkau mengenal, mengetahui kami, baik kami selaku presbiter, diaken, penatua, dan pendeta-pendeta beserta keluarga, maupun kami selaku pengurus unit-unit misioner, ke-6 pelayanan kategorial, dan juga komisi-komisi, bahkan panitia pasca pada khususnya, dan juga karyawan. Mampukan kami semuanya bisa berada di dalam kesehati sepikiran, sehingga di dalam peristiwa ini kami bisa benar-benar mau menyerahkan akan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh warga jemaatmu yang berada di sektor pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 8. Tuhan pimpin, tuntun mereka semua. Yang berada di dalam sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Yang berada juga di dalam proses-proses penyembuhan akan peristiwa daripada corona ini, Tuhan juga mau kuatkan, sehingga mereka bisa keluar dari berbagai macam peristiwa ini dengan hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan mendengar harapan permohonan mereka. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk jemaatmu yang berada di dalam sukacita. Apakah itu karena hari ulang tahun mereka, ulang tahun perkawinan mereka, atau mereka memiliki anak cucu? Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Biarlah di dalam sukacita tersebut mereka senantiasa hanya berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami selaku keluarga rumah tangga yang kami lakukan ibadah di rumah-rumah kami masing-masing, Tuhan tilik kami. Kami selaku ayah, kami selaku suami, kami selaku ibu, kami selaku istri, kami selaku anak, kami selaku cucu, kami selaku mertua, kami selaku opa, oma, eyang, opung. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin, tuntun kami. Dengarkanlah harapan-harapan kami. Mampukan kami untuk kami tetap berada di dalam satu kesatuan yang utuh dalam keluarga rumah tangga kami.
Ketika kami belajar dari berapa minggu ini, ketika kami berkumpul bersama-sama, maka Tuhan, bukalah mata hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami senantiasa tetap berada di dalam pemikiran yang positif, sehingga menghasilkan imunitas dalam tubuh kami, sehingga kami dapat menghalau akan virus corona ini. Tuhan menyertai kami semua. Inilah syafaat kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepada-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami,
serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mancarkan sinar, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Perangnya hilang, gila yang serang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ibadah selesai.